Terus? Melakukan kebaikan. Berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan baik. Ya. Hakkan kebenaran atas orang-orang yang bertakwa. Sebagai kebenaran atas orang yang bertakwa. Ya. Bisa nggak dipahami maksudnya? Bisa, Pak. Apa itu? Apabila telah dekat akan kematian seorang, itu diwajibkan kepada dia untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kepada karib kerabat dengan cara yang baik. Terus hakkan al-muttaqin itu? Sebagai kebenaran atas orang-orang yang bertakwa. Kalau dilihat sini tulisannya, ayatnya ini, mana naib fa'il dari kutiba? Kutiba al-mautu. Al-mautu, Pak. Iya, al-mautu. Jadi diwajibkan mati jadinya. Diwajibkan mati. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Al-wasiyah, Pak. Al-wasiyah. Ya. Jadi kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu, ya. Jadi kutiba alaikum. Ya, tunggu dulu. Itu naib fa'il dari kutiba. Ya. Iya, Bu. Ya, Pak. Nah, jadi itu dibawanya sampai al-wasiyatu lil walidain. Al-wasiyatu Lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Itu jadi naib fa'il. Yaitu naib fa'il. Naib fa'il dari kutiba, ya. Iya, Pak. Jadi kalau begitu diwajibkan atas kamu wasiat terhadap kedua ibu bapak dan terhadap karib kerabat dengan cara baik. Baru apabila telah hadir ya atas kamu kematian. Kepada kamu kematian. Terus ada syarat jika meninggalkan kebaikan. Kata. Tunggu dulu. Jadi kalau ahada itu jadi apa itu Ibu buat? Ahada maf'ul, Pak. Ya. Maf'ul dari mana? Hadara. Fa'il dari hadara? Apabila telah mautu. Ya. Al-mautu. Huwa yang kematian. Hadir kematian. Ya. Mautu. Jadi al-mautu fa'ilnya, ya. Ya, Pak. Terus fa'il dari taraka? Taraka telah meninggalkan, ya. Ahada. Huwa daripada ahada. Fa'il dari taraka itu? Taraka pila, Pak. Huwa, Pak. Huwa, ya. Fi'il madi, Pak. Ya, fi'il madi. Terus fa'il dari taraka itu tadi huwa. Kembalinya kemana huwa? Pada ahada. Kematian. Meninggalkan, ya. Ahada, Pak. Ahada. Ya. Kemudian tadi kalau naib fa'ilnya, kalau kutiba itu, kalau wasiah itu kan perempuan itu. Oh iya, Pak. Kenapa tidak kutibat?
Kutiba. Kan kemarin ada diganti kalau pasif disesuaikan maf'ulnya kan. Sebenarnya wasiah itu kalau ya naib fa'ilnya kan aslinya maf'ul itu. Iya, Pak. Kalau kita kembalikan misalnya ke kalimat ke pasif, kalimat aktif. Aktif. Nah, kalau ibaratnya kataba itu kan Iya. fa'il kataba siapa? Orang yang udah mau meninggal itu, Pak. Apa? Oh enggak lah. Yang mewajibkan berwasiat kan Allah. Allah. Oh, Oh, jadi sebenarnya di sini langsung pula kutiba, maunya kan dikasih apa itu apa nama ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum gitu. apa namanya itu kalau dihilangkan itu, Pak? Enggak, kalau dilihat sini kan beda jalannya dengan ayat di atas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Kalau di sini yang mana sebenarnya tadi kan sudah mulai dibahas oleh Ibu Eti itu. Cuma gitu, kita sudah mengerti, tapi ini kalimatnya ini berputar-putar ini. Misalnya kalau kita pakai intaraka khairan. Coba Ibu Eti terjemahkan kembali itu. Jika meninggalkan dia akan kebaikan. Kebaikan itu mungkin apa tadi? Harta ya. Harta. Kan itu maka ini kita belum belajar balaghah ini. Aturannya apa salahnya dibuatnya intarakal amwal gitu kan? Ya. Ya, tapi sini kan disebutnya kebaikan. Jadi mengungkapkan harta itu di sini kebaikan. Aturannya kalau macam di atas kan seperti walakum fil qisas hayah, bagi kamu hukum kisah itu adalah kehidupan. Sementara orang menangkap mana ada kisah hidup, mati jadinya katanya. Tapi hidup itu yang gaya bahasa Al-Quran. Di sini khairan. Tentu ada jawab syaratnya. Intarakal khairan. Kan ada tuh. In kan huruf syarat. Jika meninggalkan dia atau jika meninggalkan dianya salah seorang kamu akan harta. Bagaimana jikanya? Bagaimana Joko? Wasiat. Tapi wasiat itu naib. Oh, iya. Kan nampak itu. Kalau in pakai syarat. Iza pakai syarat juga. Yeah. Bagaimana mudahnya kita, maka rajin maksud tujuan saya ini, maka digilirkan langsung satu-satu ayat supaya bisa memahaminya. Ya, Pak. Bagaimana jadinya? Misalnya kalau gini kan ini kan berputar-putar. Itu udah jawabnya itu, Pak. Iza itu udah jawab bagaimana, Pak? Bukan, iza kan memerlukan jawab juga, in memerlukan jawab juga. Kan memerlukan jawab tuh. Apabila ya, Pak? Ya, apabila telah hadir kematian terhadap seorang kamu, ba'al apabila. Satu lagi, intarakal wasiyah, jika meninggalkan seorang kamu akan harta. Bagaimana jika? Kan huruf syarat semua itu. Mana jawabnya? Kutiba alaikum al-wasiyah. Gitu. Situ sebenarnya. Jadi kutiba alaikum wasiyah. Wasiyatu lil walidain, langsung sekali. Coba Ibu pakai kalimat satu dulu. Iza, Kutiba. boleh Iza dulu. Idza hadara ahadakumul mautu intarakal khairan kutiba alaikum. Itu lain pula itu. Oh ya, oke, bisa. Tapi bisa aslinya iza hadara ahadakumul mautu kutiba alaikumul wasiyah lil aqrabin. Lil walidain wal aqrabin. Cuma dia belum memenuhi syarat sebenarnya. Banyak orang datang tanda kematian, kalau yang diwasiatkan nggak ada, kan nggak ada yang diwasiatkan. Perlu diwasiatkan. Ya sebenarnya kalau dikaji lebih dalam ada juga wasiat. Seperti Nabi Ibrahim kan berwasiat, Yakub berwasiat juga kepada anaknya, mau mati dia. Apa yang kau sembah?
Itu. Jadi wasiat itu nampaknya kalau di sini karena ada khairan itu makanya bisa dua. Nah, begitu rajin kita baca Quran jadinya gini. Itu. Jadi apabila telah hadir terhadap salah seorang kamu akan apa yang hadir kematian gitu. Bagaimana? Ya, kutiba. Tapi sebelum kutiba itu ada syarat. Jika meninggalkan dia yang salah satu kamu itu kematian akan keberikan, baru dijawab kutiba alaikumul wasiyah lil walidain wal aqrabin. Akan baru pas kita mengerti. Tapi kalau kita terus-teruskan aja gitu, nggak paham kita. Jadi pertanyaannya, kapan diwajibkan wasiat? Bila telah datang kematian. Datang tanda kematian. Datang kematian dan meninggalkan kebaikan. Iya, tapi dengan syarat ada hartanya. Iya kan itu maka dikaitkan. Ini bisa dibuat, tapi kalau belum sempurna dia kalau begini misalnya kan, apabila telah hadir terhadap salah satu kamu apa yang hadir kematian, bagaimana? Diwajibkan atas kamu wasiat terhadap ibu bapak. Ya, ini karena ada bapak. Kalau Nabi Ibrahim Yakub kan kepada anaknya. Kan sudah lewat ya. Sudah lewat ayatnya kan. Yang Nabi sudah Yakub pun sudah. Ini wasiatnya kepada ayah ibunya. Kan ini pun jadi persoalan sebenarnya. Yang mendapat harta wasiat itu kepada siapa? Anaknya sebetulnya. Kalau ada anak tuh anak, Pak. Iyalah. Ini kalau yang meninggal ini kan jika wasiat terhadap ibu bapak dan keluarga. Tapi yang berwasiat itu kalau yang meninggal bapaknya kan ke anaknya wasiatnya. Ini yang meninggal anaknya tuh bapaknya nih. Anaknya, Pak. Karena wasiatnya ke orang tuanya. Iya sebenarnya kalau ada anaknya kan orang tuanya sedikit dapat. kalau harta faraid. Nah jadi ini punya syarat intarakal khairan. Jadi al-wasiyatu lil walidain, al-wasiyatu lil aqrabin, kan begitu artinya itu. Ya. Al-wasiyatu lil aqrabin, al-wasiyatu lil aqrabina bil ma'ruf. Itu semuanya setali itu yang dikutibakan. Kalau sudah hadara ahadakumul maut, kalau intaraka khairan. Gitu ya. Cuma nampaknya di sini dapat kita pelajaran wasiat itu kan bentuk perempuan muannas. Ya. Jadi enggak dibuat kutibat ya. Enggak jadi pertanyaan itu. Kalau jumlah fi'liyah boleh gitu kan Pak? Apanya? Satu ini mencocokkan dengan masalahnya bukan soal jumlah fi'liyah. Kalau naibu fa'il kemarin kan disebut misalnya kan katab risalata. Risalah kan perempuan tuh. Telah menulis aku sepucuk surat. Tapi kalau ditulis sepucuk surat, bagaimana caranya? Kan nggak mungkin kata apa? Kutibat. Kenapa dia bertukar bentuk muannas apanya majhul atau naib apanya bina majhulnya? Karena naib fa'ilnya siapa? Si Anas. Ya, risalah kan? Ya. Nah, kalau ini naibul fa'ilnya siapa? Al-wasiyah. Kenapa tidak dibikin kutibat? Ini catatan maksudnya berarti di Al-Quran boleh begitu.
Ya, wasiah. Berarti ini kan Al-Quran. Naibul fa'ilnya memang apa ini wasiah? Memang dilengkapi sampai wasiatul lil walidain. Ini perlu tafsir ini. Wasiat terhadap ibu bapak, wasiat terhadap karib kerabat, dengan ma'ruf. Ini dengan perlu tafsir juga. Baru ada haqqan. Itu menjadi apa kira-kira itu Ibu Eti? Keadaan sebagai gitu. Ya, menjadi apa dia? Hal, Pak. Hal. Hal. Ya, menjadi hal dari majhul itu ya. Hal keadaan suatu kewajiban hak terhadap orang bertakwa. Kalau alal muttaqin ini urainya mudah ya. Apa nih? Mudah. Jar mamujurur. Jar majrur. Jadi kalau ada pertanyaan, ciri khas orang bertakwa itu mesti kalau sudah mau datang kematian itu perlu tafsir juga dan ada harta bendanya, maka dia wajib berwasiat. Kalau enggak berwasiat dia berarti enggak memenuhi syarat takwa. Wajib ya Pak, wajib Ya, berwasiat. itu kan kutiba. Ya, diwajibkan atas kamu. Enggak ada sebagaimana diwajibkan orang dahulu itu orang puasa itu. Mengenai kisah pun enggak ada diwajibkan seperti orang dahulu, enggak ada. Kalau ini enggak ada ya. Kalau puasa baru diwajibkan seperti kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ini diulang kembali wasiat itu adalah menjadi naib daripada kutiba. Yang perlu penjelasan di sini adalah apa ini? Ya sebenarnya tahu kita bil ma'ruf untuk peraturan, nanti mungkin ada ayat berikutnya penjelasannya. Baik ya, jadi ini khairan itu belum, kalau terjemah khairan itu di situ apa dibuatnya di Al-Qur'an? Khairan kebaikan. Harta sini Pak. Harta. Kebaikan atau harta. Kebaikan atau harta. Itu makanya harta sebenarnya maka dibuat kebaikan, intinya kan kebaikan ya harta. Untuk kebaikan kan sama kemarin ayah kan kehidupan. Makanya kalau arti dalam bahasa Arab kan ada dalam bahasa Arab mal, itu harta itu. Mal itu artinya mereng. Mal itu artinya condong, mereng. Makanya orang kalau nggak pandai dia memiliki harta, akhirnya jadi orang mereng dia. Atau satu lagi dinar. Kan dinar itu kan uang yang tahan itu, maka disebutkan dinar. Bisa din dengan nar. Paham itu? Kalau din apa artinya? Agama. Kalau nar? Api itu neraka. Neraka. Jadi itu maka orang berharga dua posisi kalau nggak pandai. Kalau pandai dia bisa jadi din. Kalau nggak pandai dia bisa jadi neraka. Itu makanya begini disebut dia khairan lagi. Ini agak lebih kebaikannya. Jadi orang-orang yang punya harta itu dua ceritanya. Kalau nggak dia bagus, tidak bagus gitu. Dinar, kan dinar, din sama nar. Maka bapak-bapak ini sudah paham kita. Jadi kalau telah hadir kematian, apa sudah mati ini apa menjelang mati? Menjelang mati. Berarti kapan itu mau datang sekarat atau sudah apa gimana? Sebelum sakarat Pak. Pokoknya lah udah tua-tua. Tapi tanda kematian. Itu makanya dilihat apa tafsir. Itu perlu tafsir. Dilihatlah keterangan-keterangan. Mungkin ada hadis, mungkin ada apa. Itu maka kebiasaan orang, kalau dia wasiat ini, berarti dilihat nanti dalam surat Nisa. Saya terus terang kalau
kajian wasiat-wasiat itu hitung-hitungan juga, ini di batas ini dapat seperti ini dapat seperti ini. Masih teringat saya guru saya dulu Datuk Manggung ya, Datuk Temanggung itu orang Padang Panjang di Angko Jauh, Padang Panjang. Dia pandai. Dia ketua pengadilan tinggi Sumber Riau. Nah, jadi wasiat. Tadi ada orang bertanya kepada saya, ada harta ini harta perempuan saudaranya waktu anak gadis dia sudah bekerja, sudah disimpannya. Waktu dia bersuami, harta itu dititipkan sama kakaknya. Karena dia dengan suaminya kan, rupanya cepat dia meninggal. Jadi harta itu bagaimana Ustadz? Katanya. Siapa waris? Waris memang saudara, orang tua. Mungkin orang tuanya dapat, orang apa, tapi itu kurang jelas. Suaminya, tapi enggak dibawanya suaminya. Kan harta itu hanya hartanya semasa waktu dia masih gadis. Untuk lebih puasnya, saya bilang tanya aja orang-orang ahli faraid lah. Ya, kecuali kalau pencariannya berdua itu bisa. Ada pembagiannya. Kalau punya anak, ada pembagian. Gitu. Jadi itu ya. Jadi kalau begitu, ada lagi Ustadz saya lihat di Kampung Perak, ya dia sebenarnya hidup sendiri juga. Nggak salah tahu orang mana dia. Menunggu dia belum sakit, tapi sudah ditulis-tuliskannya. Walinya dikasih sama ibu itu, kompornya ya kompornya dikasih sama ini, itu sama piring-piringnya sudah dibuatnya itu bagus sekali. Padahal itu hartanya harta biasa-biasa aja. Ya, nah maka haqqan alal muttaqin itu dia. Bagus. Nah, kalau walidain itu kenapa enggak walidan Ibu Eti? Walidain ini karena karena masuk huruf jar. Ya betul. Karena masuk huruf jar. Ya sudah selesai itu. Kan rajin kita kalau begini baca Quran. Jadi kita membaca Quran itu terjemah ada. Coba kalau misalnya Ibu Sabrina, coba baca terjemah bahasa Indonesia. Coba lambat-lambat. Dari itu ya Pak, kutiba itu ya. Ya lambat-lambat. Diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut, sedang dia meninggalkan kebaikan atau harta yang banyak, berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Itu terjemah bahasa Indonesia itu. Iya Pak. Coba kalau misalnya kita kan tiba-tiba diwajibkan atas kamu. Tentu kita cari dulu mana naib fa'ilnya ini. Iya. Diwajibkan atas kamu. Tiba-tiba pula diwajibkan sebenarnya yang paling pasnya kan di situ apa tadi? Diwajibkan juga. Diwajibkan kepadamu. Sebenarnya kan mula-mulanya apabila telah datang gitu. Tapi kenapa diwajibkan? Berarti menandakan dahulunya itu penting. Kalau dibuat misalnya apabila telah datang kepada kamu, jika orang yang datang itu punya harta banyak, diwajibkan atas kamu. Sekarang didahulukan wajibnya. Diwajibkan atas kamu. Terus wasiatnya di belakang. Ya kan? Kalau di bahasa Indonesia, didahulukannya wasiat. Enggak, coba ulang kembali lambat. Diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut, sedang dia meninggalkan kebaikan atau harta yang banyak, berwasiat kepada kedua orang tua. Di situ dan baru ya. Di situ berwasiat. Ya, nggak apa-apa, berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang nggak ngerti kita di sini?
Untuk eh, orang tua nih Pak. berwasiat Termasuk juga karib kerabat. Ada Ya. yang nggak dipahami sini apa? sebagai kewajiban bagi orang-orang bertakwa. Ya, apa yang diwajibkannya. Sedangkan kalau ada anak kan orang tua nggak dapat, ya, Pak. Enggak, itu kan sudah detail. Enggak, yang sebenarnya dari satu ayat ini apa yang kita enggak mengerti sih. Kalau soal diwajibkan ngerti, tanda kematian ngerti, Ya. harta banyak ngerti, kepada ayah ibu bapak ngerti, sebenarnya itu hak. Yang tidak mengerti kita apa sini? Berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat. Enggak, kalau orang tua kerabat kan tahu kita. Yang tidak paham sini apa? Misalnya saya tanya, coba Bapak Ibu, mengerti enggak wasiat? Ya, enggak, Pak. Wasiat itu apa namanya tuh? Pasti kan pesan tertulis. Iya. Ya. Itu apa pesan? Isi wasiatnya, Pak. Enggak tahu. Isi wasiat. Itu dia. Ya. Itu yang enggak tahu kita di sini. Itu makanya nanti dia lain jelaskan wasiat maksudnya di sini adalah menurut faraid. Menurut hukum mawaris. Ya. Itu maka memerlukan, kalau wasiat-wasiat saja kan bentuk pesan atau nasihat. Apa pesan? Bisa nggak? Ini rumah ini nanti untuk anak-anakku yang tua, yang rumah yang sana untuk yang tengah, apa begitu? Nah, sesuai dengan ketentuannya. Nah, itu. Itu makanya di ayat 180 ini yang tidak mengerti kita, yang wasiat itu. Tentang wasiatnya itu ya Pak, ada arahannya. Ya, arahannya. Tapi kalau Nabi Ibrahim sama Yakub berwasiat, paham ya? Paham, Pak. Apa isi wasiatnya? Sama. Enggak ada. Kan sudah lewat kita baca. Hendaklah menyembah Tuhan. Ditanyanya dulu, siapa yang kalian sembah sepeninggal aku, katanya. Yes. Itu isi wasiatnya. Ayahnya sebenarnya anaknya itu kan sudah belajar, diajarinya, ditanya ya, siapa yang kalian sembah sepeninggal aku? Maka menjawab anak-anak, ayah, kami menyembah Tuhan ya, dari para Tuhan dan Tuhan leluhur, kan gitu. Tuhan yang satu. Udah, itu wasiat. Tapi kalau di sini, kalau tanda kematian, apa wasiat? Yang harta yang banyak. Anak yang disayangi sekian, anak yang itu sekitar, bagaimana? Jadi memerlukan penjelasannya. Ya, Pak. Itu dia. Sekarang nomor 2. Silakan Pak Edi baca ayat 1, Pak Edi. Sudah selesai itu. Wah, itu kan. 81, Pak. 181. Iya. A'udzubillah, kalau perlu dilakukan lu. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita lah sudah agak lain badan rasanya, atau mulai tua lah sakit-sakit, bacaan tuh. Kutiba alaikum iza. Jadi bertanya anak, memang kok malah gue ya, kok teri bapak. Oh, rupanya itu kutiba alaikum. Itu harus pasti laguan. Kalau mengalang lagu. Ya. Silakan lagukan Pak Edi. Paman, a'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aman baddalahu ba'da ma sami'ah. Fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Innallaha sami'un 'alim. Alim ya. Itu kan ada huruf syarat man. Ada Pak Edi? Ya, Pak. Siapa? Mana kira-kira jawab man itu?
Badala. Itu huruf syarat. Mana jawabnya, Pedi? Fa'in nama maka Ya, itu jawabnya. Ada apa jawabnya? Baik. Ya, jadi membaca Quran itu begitu. Jadi waktu duduk awak sedang membaca utum atau awak bentuk kata sudah mengerti, susunannya pun sudah mengerti, ya baru itu baru bisa orang baca Quran. Makanya saya dengar di mana-mana ceramah gitu, bacalah Al-Quran. Ya, bagaimana dia menarik membaca Al-Quran ini? Orang dia nggak ngerti. Coba kalau ngerti, nah, ada daya tariknya. Paling-paling ya didorong karena itulah. Kalau dibaca Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, 1 huruf 10 pahalanya, begitu-gitu. Tapi kalau macam kita, mulai itu. Itu makanya saya tanya sekali. Nah, kalau badala itu, bentuk apa itu Pak Edi? badala fi'il madhi, Pak. Mana fa'ilnya? Barang maka siapa yang mengubahnya, badala. Jadi orang yang berwasiat itu. Saya orang yang mendengarkan wasiat. Jadi Nah, itu kan sudah bebas terjemahnya. Sekarang yang ditanya, fa'il dari badala itu mana? Badala itu 4 huruf kan dapat tambahan dia. Ya. Kalau badal kan haji. Badal itu kan ganti. Kalau badala apa artinya? Mengubah. Mengganti. Nah, mengubah, boleh. Itu bedanya pakai ulan me. Nah, sekarang mana fa'il dari badala? Man, orang yang mengubah. Yang mana badala itu mana fa'il? Huwa itu, Pak. Tersembunyi huwa ya. Itu maka harus ya. Nah, sekarang baliknya lagi, kembali atau rujuknya huwa itu kemana? Huwa itu kembali kepada orang-orang yang Mana itu? man itu, Pak. Ya, man. Lalu hu yang ada di lahunya, di badalahu itu? Hu itu wasiat tadi, Pak. Jadi apa gunanya? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Sedangkan hu itu kan laki-laki. Ya, Kalau wasiat? perempuan. Muannas. Nah, Itu yang Al-Quran. Jadi kita waktu membaca Quran untuk 1 ayat aja lama Pak memikirkannya. Kalau orang yang nggak paham, pokoknya lalu barilah batua kateh ke bawah Allah tuh. Kita nggak gitu lagi. Apa sebenarnya maksudnya ini? Jadi kalau Nabi Muhammad diulangkan oleh malaikat itu berarti Nabi Muhammad mengerti, sahabat-sahabat mengerti. Kalau kita mengulangnya, mandang uang sana banyaknya. Tidak ada pemikiran apa itu artinya. Kalau apa terjemahnya itu Pak Edi? Paman baddalahu sampai situ. maka barang siapa Terus? yang mengganti dianya akan wasiat. Itu. Maka siapa yang mengganti atau orang yang mengganti dianya orang akan wasiat. Terus ba'da ma sami'ahu. Sami'ah bentuk apa itu? Sami'ah. Bukan ba'da sami'ahnya. Fi'il madhi. Fi'il madhi, Pak. Fa'ilnya mana? Dianya itu man juga tadi, Pak. Bukan. Fa'ilnya mana sami'ah? Wah. Baliknya ke man. Hu yang di sami'ah itu? Dengan juga. Wasiat juga, Pak. Enggak, itu jadi apa gunanya? Jadi Maf'ul juga. Ubi.
maf'ul itu kan. Ya, maf'ul juga. Kalau ba'da ini apa ini namanya? Ba'da zaraf, Apa? zaraf zaman. Zo- Zorob ya, bisa zorob zaman. Terus yang ma ini bentuk apa ma-nya? Isim? Musul. Ya, isim mausul. Dia jadi apa gunanya ini setelah ba'da? Jadi mudah juga. Dimazrubkan. Mazruf. Jadi mazrubkan. Nah, kan kalau diterjemahkan sampai situ bagaimana Pak Edi? Diulang lagi. Paman Paman baddalahu ba'da ma sami'ahu. apa terjemahnya? Barang siapa yang mengganti wasiat, Dianya. yang dianya mengganti akan wasiat, Jangan gitu. Maka siapa yang mengganti dia? Gitu. maka siapa yang mengganti dia akan wasiat. Ya, betul. Setelah dia mendengarnya, setelah dia mendengar setelah ba'da ma, setelah apa-apa yang dianya telah mendengar dari wasiat itu. Setelah apa telah mendengar dia, Apa telah mendengar dianya akan wasiat. Gitu. Ya mesti itu dulu, kalau enggak ngerti Wak. Itu kan pakai huruf syarat. Baru ada jawab. Coba Pak innama ismuhu. Kalau innama ini apa istilahnya nih? Apa berfungsi lagi innanya? Hanya penegasan aja Pak. Bukan, maksudnya masih ada namanya dia masuk ke isim inna. Inna kan masuk ke subjek predikat. Ya, mubtada khabar. Karena di belakangnya ada ismuhu. Ismuhu itu jadi kabarnya inna ya Pak. Enggak lagi. Itu ya, aturannya kalau itu jadi isimnya, kalau itu jadi apa? Ismuhu. Jadi siapa yang ingat? Kalau inna masuk ma, itu enggak berfungsi lagi. Isbat jadinya. Apa namanya dulu? Kaf wal makfuf. Tahan menahan. Jadi kaf innama itu ditahan oleh ma. Jadi tetap jadinya. Hanya mubtada khabar ya, enggak ya? Iya mubtada juga, tapi kalau mau mubtadanya kan berubah pokok kalimat. Makfuf Pak. Ya kaf itu kan menahan. Kaf apa? Kafa. Jadi kafa makfufa itu Pak. Kaf ya kafa wal makfufun. Isim maf'ul satu. Jadi tahan menahan. Sama seperti jar wal majrurun. Jadi nggak berfungsi dia. Kafa wal Makfuf. Kafa wal apa? Makfuf. Kafa wal Tapi kafuf. kafa makfuf ya. Sama jar wal majrur. Jadi in kalau bergabung dengan ma gitu Pak. Jadi Apanya? jadinya Pak in nama itu jadi Iya, gabung itu. Jadi kalau ada innama isbat namanya jadinya. Tetap hanya sesungguhnya. Nggak ada orang lain. Lalu ismuhu alal ladzina yubaddiluna. Ismuhu jadi apa gunanya Pak? Ismuhu. Atau yang dua kata ini susunannya susunan apa ini? mubtada. Enggak, susunannya apa itu? Yang dua kata ini. Ismu dengan Isim susun ismnya. bukan. Mudhaf ilaih. Oh, iya Pak. Mudhaf ilaih gunanya kedua-duanya jadi apa?
Mubtada. Ada. Ah, kalau berfungsi inna tentu isma maunya. Is. Karena dia menasab, menasab. Ah ya, jadi kalau nggak ada ma-nya itu, fa inna ismahu, tentu gitu. Ya. Ah, Ismu. sekarang ditahan oleh ma, jadi isbat. Ah, jadi fa inna ma ismuhu. Mana khabarnya? Khabar ismuhu mana? Pak Edi? Kabar Ya, khabar dari ismuhu. ma. Ma mana lagi? Innama. Innama itu nggak ada, sudah berhenti aja itu, ditahan sama-sama nggak berfungsi Sami'un kedua. alim. Mubtadanya mana? Ismu. Ismuhu. Sami'un alim. Ismuhu. Kabarnya mana? Alladzina. Allazina yubaddiluhu. Alal lazina yubaddilunahu. Yubaddilulahu. Semuanya itu ya. Nahu. Uraiannya bagaimana tuh Pak? Alal lazina yubaddilunahu. Coba uraikan. Ala Allah rufjar. yang dijarkan. Allazina. Terus allazina bentuk apa? Isim mausul. Iya, isim mausul. Lalu yubaddilunahu bentuk apa? Yubaddilu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Yubaddilunahu. Wa. Wah, tersembunyi. Wah, yubaddilunahu. Yubaddilunahu. Mereka. Mereka. Ya. Wow. Ya, kalau di i'rab semalam kan wow itu dibikinnya. Macam Pak Edi mula-mula. Failnya kan wow. Kemarin kan ada i'rab disebutnya wow. Kan wow itu. Wow kemarin. Ada mutakun itu? Ya Pak. Takun. Ya. Tatakun kemarin ya. Tatakun ya. Takun. Itu wow. Ataupun boleh, nggak apa-apa. Lalu hu yang ada terakhir? Yubaddilunahu. Punya huwa maf'ul bih. Itu Pak. Apa namanya? Perjanjian apa sih wasiat juga, Pak. Balik ke wasiat. Ya. Ada sini yang mau bertanya, apa kira-kira kalau Bapak Ibu sedang membaca ini yang menjadi pertanyaan jadinya dalam hati? Mula-mula kan coba, kalau terjemahkan Pak Edi, mulai, ulang kembali terjemah. Mengubahnya wasiat ini. Barang siapa atau orang? Maka siapa atau maka orang-orang. Jangan orang-orang, satu. Maka orang. Dapat. Yang mengganti dianya orang. Dianya orang akan Wasiat. Setelah apa yang telah mendengar. Mendengar dianya akan wasiat itu. Bagaimana orang itu? Kan gitu. Maka sesungguhnya. Maka tetap gitu pengertiannya. Maka sungguh tetap dosa baginya. Dosanya. Ya, dosanya apa? Dosanya ubah. Nyanya, dosanya? Mengubah wasiat, Pak. Ya, dosanya orang. Dosanya orang yang telah mengubah wasiat itu artinya kan, Pak? Ya, terus? Dosanya orang adalah atas orang-orang yang juga dulu yang merubah mereka. Ada nggak pertanyaan situ? Coba Ibu Sabrina terjemahkan bahasa Indonesianya lo, lama-lama. Siapa yang mengubahnya atau wasiat itu setelah mendengarnya, sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Tunggu dulu. Belum. Enggak sampai situ, pokoknya itu. Iya. Mana yang kira-kira mau diterjemahkan? Terjemah bahasa Indonesia pun keliru juga jadinya. Setelah mendengarnya, sungguhnya dosanya. Cobalah mulai fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Maka hanya sesungguhnya dosanya orang yang menukar wasiat itu, dosanya siapa? Atas orang-orang
Kan pakai orang-orang. Iya. Yang pasnya aturan dipakai apa? Kan man di muka. Ya. Alal-ladzi itu Pak. Iya. Maunya tentu tidak alal lazina. Alalladzi. Ya alal lazi saja mau. Terus yang kalau sudah alal lazi tentu yubadilu, enggak yubadilunahu lagi. Coba. Alal lazi Yubadilu. Yubadilunahu. bukan, itu banyak baru tuh. Alal lazi Yubadiluhu. yubadiluhu kan tuh gitu. Ini kan pertanyaan ini. Kenapa Allah mengungkapkan banyak jadinya? Ceritanya di atas orang. Satu, barang siapa yang mengganti wasiat, maka sesungguhnya dosa orang itu, dosanya ada terhadap orang-orang yang menggantinya. Kan orang-orang perginya jadinya. Itu asiknya kalau kita mengerti bahasa. Nah, berarti apa ini? Berarti pertanyaan syarat, aturannya kan ada undang-undang misalnya begini. Barang siapa membuang sampah sembarangan, maka hukumannya kenakan denda. Akan enggak ada barang siapa yang membuang sampah, orang-orang itu akan didenda. Kan enggak pakai orang-orang dia. Ya. Ini orang-orang. Kan nggak cocok. Dikatakan nggak cocok, tapi Quran. Ya, gimana tuh? Ini kan makin tambah sekolawak tuh. Itu makanya bahwa malas orang baca Quran, dia paling cerita membaca Quran itu enaknya pokoknya pahala gitu. Jadi nggak jadi bahan telaahan dia. Bagaimana kira-kira jawabnya itu, Ibu Eti atau ibu-ibu yang lain, Bapak? Karena mungkin banyak-banyak kejadian jadi mereka jadi Pak. Kan satu kasus banyak kasus. Banyak kasus mereka jadinya ya. Kalau Pak Edi bagaimana? Kalau Pak Bet nah hadir ya, Pak Bet agak penerawang sedikit, ada tibo. Yo, Santiang menerawang. Iya, Pak. Ada jawabnya. Ibu Eti tadi hampir-hampir sebenarnya begini. Kalau kita berwasiat itu kan tadi disebutkan kedua ibu bapak dan karib kerabat. Biasanya kalau berwasiat itu kan di hadapan orang banyak. Saksi. Ya, jadi nanti berdosa semua. Kena semuanya mendengar tuh Pak. Iya, kenapa tidak dinasihatinya? Harusnya dinasihati ketua ya. Jadi nanti kalau ada orang wasiat, sudah itu rupanya bertukar sudah wasiat kekitian. Enggak boleh begitu dong. Dulu awak ada ngana mana tuh. Gitu. Tapi ada tertulis di sini enggak ada kan? Ada. Nah, tapi mungkin ditafsir ya Pak? Mungkin ditafsir ada ya Pak? Iya, jadi itu makanya dipakai alal ladzina yubaddilunahu. Mestinya kalau menurut bahasa kita kan paman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa ismuhu, malah ismuhu kan ismuhu alal ladzi yubaddiluna alal ladzi yubaddiluhu. Jadi itu kajian lebih halus lagi. Ini mencari mubtada khabar saja leo fi'il fa'il lah itu elementary lu. Baru intermediate, baru advance. Makanya kalau saya dengar orang asal menasihati, bapak-bapak istimewa ya Quran, bapak-bapak ini, iya. Cuma usaha untuk itu kan nggak ada. Bahkan membacanya, daya tarik itu nggak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu karena sudah mengerti, baru itu maksud saya, maka per orang digilirkan tugasnya membaca ayat ini supaya menarik dia membaca seluruh Al-Quran ini. Ya. Sedikit lagi, Pedi.
bagaimana? Sedikit lagi. Innallaha sami'un alim. Coba bagaimana? Kenapa Sami'un, Pak Edi? Ya, karena dia kabar dari Ya. Kabar ina. Khabar. Mana mubtadanya? Allah. Kenapa Allah barisnya? Inna. Karena Harus Ada inna. masuk. ya karena masuk inna. Kenapa alimun pula? Itu kabar juga dari ina, Pak. Oi, Ma'at tapi mat'ud. kabarnya Sami'un. Sami'un alimun. Ma'at mat'ud. Tapi dia Apakah itu mengikut, Pak? Tabiat. Ya, mengikut Sami'un. Itu dia. Mengikut Sami'un. Andai kata tidak ada inna, apa bacaannya itu, Pak Edi? Allah Allahu sami'un. alim. Ya, Allahu Sami'un alim. Cobalah. Kenapa kira-kira maka dikasih penegas lagi nih di belakang? Allah. Saya kalau dia mempercaya ada Allah, selalu menyaksikan apa yang diwasiatkan itu. Enggak yang hubungan dengan wasiat ini. Ya Allah mengetahui akan semua apa yang Yes, enggak. Coba sebutkan siapa-siapa yang terlibat. Oh, yang terlibat kalau tadi Orang tua, karib kerabat. Orang yang memberi wasiat dan yang menerima wasiat. iya, itu dia. Itu maksudnya maka dikunci. Kalau tekan tuh bahasa Allah. Maha mendengar. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi jangan dirubah-rubah. Nah, kalau dilantik hakim kan gitu juga. Dilantik pejabat begitu juga. Tapi itu makanya dinamakan setan. Setan itu kan ada alif dan nun di belakangnya. Sungguh-sungguh Syaitan nih. Ya, Sangat. berarti sempurna. sangat sempurna penggodaan. Ndak dari atas, ndak dari kiri, dari kanan, ndak muka belakang, ndak ada dari atas bawah. Kalau lah paham kaji lama laki itu payah. Begitu ya. Nah sekarang kaji kita hanya 2 orang dulu, Ibu Eti sama Pak Edi. Nah menyusul besok ayat berikut Ibu Sabrina, Ibu Didi. Insya Allah. Diselesaikan cik-cik. Jadi maksudnya supaya rajin membaca Quran ya. Jadi waktu kita sedang membacakannya itu dengan lagu, paman badalahu ba'dama sami'a. Matu awak lah mencari, sudah itu pikiran awak lah mengurai ini yang mana pokoknya, ini mana sebutannya. Kalau orang sudah hafal Al-Quran, maunya dikaitkannya, ayat sana, ayat sini. Yang banyak hafal hadis, hadis sana, hadis sini. Baik itu. Begitu. Yang kutiba tadi itu agak Pak. Ya, jadi dia berbentuk badal ini, Pak. Kutiba alaikum kumul wasiyatu, kan gitu jadi ya, Pak. Iya, kan berarti sudah dimaklumi ya ayyuhallazina amanu lagi. Tapi tidak diulang. Ini gaya bahasa bagaimana seperti ini. Kalau dikatakan diatapkan, maunya pakai waw pula. Maunya kan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum qisas, sudah itu dibuatnya sini. Wa kutiba alaikum. Berarti diulang lagi ya ayyuhallazina amanu. Kalau enggak ada berarti kebadal pengulang. Gitu, Pak. Makanya perasaan saya begini, kalau belajar bahasa dengan sastra, baru paham kita. Kalau kita lihat masyarakat muslim di dunia, bukan di Indonesia saja, awam sekali. Iya, Awam sekali. Maka targetnya bisa baca gitu aja, Pak. itu baca, bisa baca panjang, pendek, tajwid itu pun terlalu lama. Terlalu lama. Jadi akhirnya isi Quran itu tidak isi Quran nggak sampai ke sasarannya. Ya paling dengar ceramah gitu. Gitu aja. Malah nanti lebih banyak orang baca Quran itu hebat, Quran itu luar biasa, gitu-gitu terus. Tidak bisa ditandingi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangkan narasi berikut itu loh. Quran itu hebat. Quran itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha untuk mempelajari ini yang enggak ada. Khalas ilahuna faqat intahayna ila liqa. Ada doa. Allahumma Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna alimna hikmah wa ta'wil wa 'allimna alimna lughatal Qur'an wa Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang tinggal Pak Bet, Ibu Sabrina, Ibu Didi. Siapa yang duluan nggak tahu, pokoknya ditunjuk aja. Ini sudah istimewa kelasnya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa hubungannya dengan malam qadar sebelum tutup? Ya Pak. Kita kan belajar Quran ini, apa hubungannya dengan malam qadar yang sudah kita tutup tadi? Buatlah sesuatu yang baik. Pelajari Al-Quran. Enggak lupa. Coba saya bantu. Tanazzalul malaikatu warruh. Ayo apa? Rezeki, Pak. Rezeki. Yang terutama sekali yang menurunkan Quran siapa? Allah. Jibril. Yang mana itu malaikat warruh? Ruh. Iya, ruh itulah dia. Jadi itu makanya kalau mau dapat malam qadar, belajari Al-Quran, baca bagus, didalami. Karena malaikat Jibril turun mulai malam 21 sampai 10. Dia mengucapkan selamat ulangi belajar yang pelajar Quran. Begitu juga nanti malaikat Israel, selamat kamu sudah rela, ajal kamu sudah ditentukan. Begitu pula rezeki, selamat kamu tidak menggerutu dalam rezeki. Begitu pula Israfil, selamat kamu sudah siap untuk menghadapi hari kiamat. Gitu maksudnya. Kan jaleh itu. Ucapan para malaikat itu kan salam. Ya, jadi maksud salam itu ya ucapan salam. Berbahagialah Anda yang mau mengikuti Al-Quran, yang paham kepada takdir. Ulang-ulang tuh ke Pak Bet lah supaya paham. Kalau selama ini kan kita masih menghayal-khayal dan tanda malam qadar lah dan itulah itu iyo, tapi enggak itu pokok. Yang pokok adalah kita yang 4 tadi yang urusan sama manusia. Halas ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Ya. Selamat.